Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin, luar biasa. Tuhan baik ya. Amin. Amin. Ya, kita turun kepala. Bapak yang baik, yang berkata dari surga, terima kasih pada pagi siang yang indah ini. Tuhan telah membuat kami di sini. Kami dengan baik, tidak membuat sesuatu apapun. Itu semua karena kasih dan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Buat pimpin juga ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga minta ampun atas kesalahan yang kami sudah lakukan bersama dengan sengaja. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang pimpin ibadah kami. Karena ibadah kami ini mengandung janji baik hidup untuk saat ini maupun yang akan datang. Kami percaya bila kami ada yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami silakan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang siap sama mengatakan Amin. Amin. Ya, kita seringkali tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Mengatakan sering tak mengerti. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, badai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan sekali lagi dengan sungguh, seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, badai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Hanya ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, badai di belantara yang gelap.
Tuhan selalu bersama kami, memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami juga bersyukur. Haleluya. Amin. Kita kasih salam kepada Tuhan. Ya, sepanjang hidup kita Tuhan selalu setia kepada kita. Kita katakan panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kita katakan ku cinta kau, apapun yang kau bagiku. Apapun yang kau bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku berbangun sampai ku terlari, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan panjang hidupku, panjang hidupku kau setia. Amin. Panjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suara pun katakan ku lewati api, dalamnya kau ada bagiku. Sahabatku, ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Katakan panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau setia. Amin. Panjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan panjang hidupku, panjang hidupku kau setia. Amin. Panjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu. Amin, haleluya. Kami menyanyi kebaikan Tuhan. Ya, masih kuat semua ya. Kita sama-sama tetap berdiri, kita katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi.
berlalu. Bumi akan berlalu. Biarlah kita akan bergoncang. Biarlah kita akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dimakannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Katakan dengan dia panggil nama saya. Ya. Kita berdiri, kita katakan. Dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Silakan duduk, Bapak Ibu dan sekalian. Ya, kita semua bersuka cita girang bersama dengan Tuhan. Ya, kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, maupun berlimpah maupun kurang, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan,
waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita katakan dalam segala keadaan, waktu berbangun pulang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Kehidupan waktu kuat maupun lemah, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama kita bangkit beri katakan, mari Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan lembut sekali, Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali, Yesus, oh Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan sekali, Yesus, Yesus, selamanya. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan dengan iman sekali, Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. I love you Lord. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang besar kami ada sampai dengan hari ini. Kami menyadari bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Engkau yang senantiasa menopang hidup kami, Engkau yang senantiasa menuntun jalan-jalan kami, bahkan Engkau senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Pada waktu kami kuat, pada waktu kami lemah, Tuhan, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, Engkau baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tetap. Haleluya, haleluya. Terima kasih haleluya, haleluya. Mari katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pewahyuan, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh akan memerdekakan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi setiap kita. Kita masuki minggu terakhir di bulan Mei, ya. Kita akan masuk pertengahan tahun. Tidak terasa ya, waktu-waktu begitu cepat. Dan saya percaya setiap firman yang kita dengar setiap hari Minggu, bahkan dalam perenungan kita setiap hari, akan membuat hidup kita mengalami perubahan dan iman kita semakin kuat dari hari ke hari. Amin. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan men-sharingkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberi kuasa
Mari kita sama-sama ucapkan tema ini. 1, 2, 3. Roh Kudus memberi kuasa. Amin. Oke, kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-6, nanti Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-7. Kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Oke ya, sudah bisa ditampilkan, sudah ada di layar. Kita akan baca, saya akan baca dari ayat 6. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari sama-sama ucapkan. Dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata mereka, "Hai Bapak, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang rasa bersaudara mengatakan akan datang kembali secara yang sama seperti kamu dia naik ke sorga." Oke. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita itu dikatakan akan menyertai kita. Dia akan tinggal dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk selama-lamanya. Amin. Jadi waktu Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus menyertai. Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada batasan waktu. Sampai Tuhan panggil kita dari bumi ini untuk masuk dalam kerajaan yang sorga, Dia mengutus Roh Kudus menyertai kita. Ya, nah, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur yang sejati yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah penolong, Dia adalah penghibur, tetapi persoalannya, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Kristen masih pada waktu menghadapi persoalan seringkali kecewa, seringkali marah, seringkali putus asa, menyerah. Padahal kalau kita memahami sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita sebagai penolong dalam kesesakan, Alkitab katakan Tuhan itu sangat terbukti. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia juga sebagai penghibur yang sejati. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh memahami kebenaran ini, maka saya percaya kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Karena Tuhan menginginkan setiap kita tidak menjadi orang yang lemah, tapi Tuhan mau kita senantiasa kuat. Persoalan yang kita pernah alami beberapa waktu yang lalu, seringkali kita belajar kan bahwa kalau dulu kita bisa ditolong oleh Tuhan, demikian juga hari ini, bahkan hari ke depan, Dia juga akan senantiasa menolong. Karena Dia adalah penolong. Dia adalah penghibur yang sejati. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita merasa sendirian, kita merasa kita ditinggalkan. Bahkan tidak ada seorang pun yang peduli dan memperhatikan hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus diutus
kepada kita. Kita tidak pernah merasa kesendirian. Amin. Karena Dia menyertai di sepanjang kehidupan. Kita harus percaya apa yang dikatakan Yesus. Nah, cuman Bapak Ibu Saudara, kenapa masih banyak yang mudah menyerah dan putus asa? Penyebabnya adalah yang pertama, karena mereka tidak mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi, untuk memimpin, menguasai, bahkan menuntun langkah-langkah hidup kita. Itu persoalan utama dari gereja Tuhan. Karena kita tidak pernah mengizinkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Penyebab yang kedua, kenapa orang Kristen masih seringkali kalah pada waktu menghadapi persoalan yang ringan aja, jangankan berat. Yang ringan aja seringkali kita kalah. Karena kita tidak mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini kita sudah dari kecil yang sekolah minggu dengar tentang pribadi Roh Kudus. Tapi kita tidak tahu bagaimana fungsi, peran, pekerjaan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Kita belum paham, kita belum mengerti. Mungkin gereja atau hamba-hamba Tuhan tidak mengajarkan secara khusus siapakah Roh Kudus. Kalau Yesus kita tahu kan, Dia datang menjadi manusia, Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia untuk mati di atas kayu salib. Terus setelah itu karya pekerjaan Yesus dilanjutkan oleh Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya. Nah, sekarang inilah waktunya kita gereja Tuhan semakin mengerti, semakin mengenal pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita mengenal pribadi Roh Kudus, mengerti peranan dan fungsinya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak akan lemah dan tidak mudah untuk menyerah. Amin. Karena firman Tuhan berkata, jika Allah berada di pihak kita, siapakah musuh kita? Baik itu pedang, penganiayaan, kesengsaraan, kelaparan, perang, apapun juga tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena kenapa? Roh Kudus tinggal berdiam dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita? Setelah kita tahu bahwa Roh Kudus menyertai tinggal dalam hidup kita, persoalan kedua, apakah kita mengizinkan Dia memimpin langkah hidup kita? Kalau kita mengenal dan mengizinkan Dia bekerja atas hidup kita, saya percaya kita akan mengalami mujizat, terobosan, perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah, pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap orang Kristen, sehingga setiap orang Kristen yang memiliki kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu dan mengandalkan hidupnya kepada Roh Kudus, maka hidup kita akan berbeda dengan dunia. Ya. Karena Alkitab berkata begini, roh yang berada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Kita tahu di dunia ini ada begitu banyak pekerjaan roh-roh jahat. Ya, kalau kita lihat di saluran TV kita aja, media sosial, bagaimana pembunuhan, anak bunuh orang tua, udah seperti enggak ada ya, enggak punya pikiran ya, pakai trisula gitu ya. Waduh, yang tiga itu tuh dibunuh. Terus gak begitu lama saya dengar lagi orang tua bunuh anak, gantian gitu. Begitu banyak kekerasan terjadi. Karena kenapa? Pekerjaan dari roh-roh jahat. Tapi kita sebagai orang Kristen, kenapa kita mampu? Kita tidak jatuh dalam perkara-perkara yang demikian. Karena kita punya Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Izinkan Dia memenuhi hidup kita, maka engkau akan memiliki roh yang luar biasa. Kenapa Daniel punya roh yang luar biasa? Dia punya hikmat. Yusuf juga punya kekuatan menghadapi godaan dan cobaan, karena ada Roh Kudus yang memimpin langkah kehidupan mereka. Nah, jadi di sini kita akan belajar
tentang bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kita udah tahu bahwa Roh Kudus itu full power, sangat berkuasa. Kuasanya tidak terbatas. Tapi kalau kita tidak mengerti cara Roh Kudus bekerja, maka kita tidak dapat memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ya. Jadi Tuhan menetapkan kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa. Amin. Nah, kita akan lihat yang pertama bagaimana caranya ya. Caranya supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama caranya adalah Roh Kudus turun atas orang percaya. Apa maksudnya turun atas orang percaya? Kita akan lihat dalam Lukas 24 ayat 49. Bisa ditampilkan ayatnya ya. Lukas 24 ayat 49. Firman Tuhan berkata begini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, kita perhatikan ayat ini. Jadi perintah Yesus kepada murid-muridnya adalah Yesus menyuruh tinggal di Yerusalem. Amin. Suruh tinggal di Yerusalem sampai mereka mendapatkan kekuasaan dari tempat yang tinggi, maha tinggi. Apa artinya? Artinya begini. Waktu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, makna rohaninya bagi kita adalah kita juga harus setia beribadah. Amin. Kita harus setia tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita juga harus setia berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Sampai apa? Sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi itu turun atas kehidupan kita. Jadi tujuan sebenarnya kita beribadah ini adalah kita harus mengalami dulu kuasa Roh Kudus yang turun atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, waktu menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau supaya roh kita ketemu dengan roh Tuhan. Kalau kita ketemu dengan roh Tuhan, waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, disitulah Roh Kudus akan bekerja. Amin. Roh Kudus akan turun dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan kita, kita akan merasa sesuatu hal yang berbeda. Ya, kita akan merasa menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang lain. Yang lain itu bukan berarti aneh-aneh ya, pribadi yang kita pikir kayak dunia lain, enggak. Tapi kita merasa bahwa kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, itulah perbedaannya yang kita alami. Jadi di sini Alkitab katakan, setialah di tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Alami dulu pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Supaya pada waktu kita sudah diperlengkapi, maka kita siap diutus ke dalam dunia. Amin. Jadi disinilah sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetap tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau diutus oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, yang tersesat, orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah pergumulan yang begitu berat, Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dulu. Diperlengkapi oleh, yang terutama adalah oleh Roh Kudus. Itu yang paling penting. Kalau kita misalnya merasa, oh saya nih punya kerinduan menjangkau tempat-tempat prostitusi misalnya, tempat-tempat kayak bar-bar, kayak karaoke, sepertinya saya kasihan dengan orang-orang yang ada di sana. Saya mau memberitakan Injil misalnya. Nah, waktu kita bersemangat untuk melakukan hal itu, tapi kita tidak diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Jatuh. Malah
terbawa dengan pergaulan itu, tidak mempengaruhi, maka kita terpengaruh. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki kuasa dari tempat yang mati untuk membawa pengaruh. Jadi betapa pentingnya kita memahami bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk memperlengkapi setiap kita. Ya, dia harus turun dalam kehidupan orang percaya. Tinggal pertanyaannya, kita pernah ngalamin pekerjaan Roh Kudus yang turun dalam hidup kita? Itulah dalam bahasa doktrin adalah baptisan Roh Kudus. Ngalamin kepenuhan daripada Roh Kudus sehingga hidup kita jadi berbeda. Kita akan melihat dunia kita ini berbeda dan lain. Kita akan melihat ada kemuliaan Tuhan di balik semua hal. Waktu kita berdoa, kita merasakan bahwa segala sesuatu itu mungkin pada saat saya berdoa. Itu kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ya kita lihat apa itu tempat tinggi. Kita katakan kalau kekuasaan dari Tuhan itu turun dari tempat tinggi. Tempat tinggi itu di mana? Di gunung atau di langit-langit atas itu tempat tinggi. Itu loteng itu tempat tinggi, Pak. Apakah itu? Bukan kan? Yang dimaksud dengan tempat tinggi adalah sorga. Sorga adalah tempat yang paling tinggi. Pengertian dari tempat tinggi, tempat di mana Allah berdiam. Itulah sorga. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan oleh Allah, bukan dari manusia. Ya. Dan Roh Kudus adalah berasal dari sorga. Ya. Dia bukan berasal dari dunia ini. Ya. Dan Roh Kudus juga bukan berasal dari bagian dari dunia yang paling bawah, yang ada di bawah bumi. Bukan. Roh Kudus itu berasal dari tempat tinggi. Jadi kalau seandainya kita dapat kuasa yang menyatakan dirinya ini berasal dari tempat yang paling bawah bumi, yang paling dalam, hati-hati. Itu berasal dari iblis dan setan. Tapi Roh Kudus berasal dari sorga. Dan yang berasal dari sorga itu lebih hebat dari segala kuasa yang ada di dunia. Ya, dia lebih berkuasa karena kuasa dari sorga itu melebihi kekuatan atau kuasa yang berasal dari dunia. Bahkan dia memiliki kekuatan yang lebih daripada kuasa iblis. Amin. Dia lebih kuat. Kuasa Roh Kudus lebih dahsyat. Jadi jangan mau ditipu, jangan takut, ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang baik bagi kita. Karena Roh Kudus memang diberikan, Roh Kudus memang diutus, dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Engkau harus diperlengkapi. Karena dunia ini begitu jahat. Dunia ini akan membawa kita jatuh ke dalam lubang maut yang paling dalam. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, sebagaimana waktu Yesus mati, ya, dia berada di bawah bagian bumi yang paling bawah untuk mendeklarasikan kepada orang-orang yang pada waktu itu terikat, belum mengenal siapa itu juru selamat. Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan, akulah juru selamat. Dan siapa yang bawa Yesus dari dunia orang mati yang paling bawah naik sampai ke surga? Siapa yang bawa? Yang bawa adalah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati naik sampai ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kuasa yang sama itu diberikan kepada kita. Amin. Lewat pribadi Roh Kudus itu. Ya. Nah, Yesus tidak memberikan sumber yang tidak jelas, ya, dari dunia, tidak, tetapi yang berasal dari tempat yang sama dari mana Yesus berasal, yaitu dari surga. Jadi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita itu dimulainya dari bagaimana supaya Roh Kudus bisa bekerja.
Yang pertama, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup. Ya. Biarlah dia turun atas kehidupan kita. Bagian kita adalah terbuka, buka hati kita, menerima Roh Kudus. Izinkan dia memenuhi hidup kita, bahkan sampai memimpin langkah-langkah hidup kita. Saya berharap jemaat mengalami pengalaman hidup dengan Roh Kudus. Itu dimulai dengan izinkan, terima dia. Tuhan, jika selama ini saya cuma tahu tentang pribadi Roh Kudus, tapi sekarang saya nggak mau cuma sekedar tahu tentang pribadi Roh Kudus, tentang peranan, tentang fungsinya, tentang karunia yang diberikan dan menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup saya. Tapi mulai hari ini saya juga mau supaya saya mengenal Roh Kudus. Kalau mengenal, karena dia kan pribadi berarti dia juga bisa disakiti. Ya, dia juga bisa misalnya berduka. Ya, makanya Alkitab katakan Roh Kudus berduka karena dia adalah sebuah pribadi. Waktu kita terus-menerus menolak dia, kita cuma mengikuti keinginan-keinginan daging, maka Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita akan berduka, sedih. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nggak ngalamin seakan-akan ini diri Bapak Ibu sedih, tapi sedihnya bukan karena ada masalah, bukan, tapi ada sesuatu hal yang membuat sepertinya roh dalam diri kita itu sedih. Karena kenapa? Karena perbuatan orang yang kita mungkin sedang doakan, orang itu sedang berbuat yang tidak memuliakan Tuhan, maka Roh Kudus bersedih. Waktu kita doain dia, kita ikut terbawa nangis. Karena kenapa? Kita merasakan kesedihan daripada Roh Kudus terhadap orang. Itulah pengalaman-pengalaman yang kita bisa alami dengan Roh Kudus sebagai pribadi yang nyata yang Tuhan beri bagi hidup kita. Nah, jadi Bapak Saudara ya, jadi kita harus belajar untuk menerima Roh Kudus memenuhi hidup setiap kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, yang harus kita lakukan adalah mari terus berharap kepada kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan terobosan-terobosan, sehingga kita akan menjadi orang yang terus bersemangat, bergairah. Amin. Terus bersukacita. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Dan bagaimana kita bisa bersukacita? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kita bersukacita. Kita berbeda loh dengan orang dunia. Kalau orang dunia menghadapi masalah langsung menyerah. Tapi kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan membuat kita bersukacita di tengah penderitaan sekali. Amin. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Amin. Ya, kita belajar. Nanti Roh Kudus akan terus bawa kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya contoh yang lain Bapak Ibu Saudara adalah contohnya pelayanan misalnya. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Ya. Harus diingatkan dalam diri kita masing-masing, jemaat, ingatkan diri kita bahwa hidup ini sebentar. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Kan ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Hidup ini singkat. Jangan berpikir, oh saya umurnya masih panjang, saya masih muda, saya belum tua, berarti umur saya masih panjang. Belum tentu. Ya, barangkali hidup kita di dunia ini yang cuma kontrak ini, kontrakannya habis pada waktu kita masih muda, bukan nanti pada waktu tua. Jadi kita tidak pernah tahu hidup kita yang singkat ini.
Jadi selagi masih diberi kesempatan untuk hidup di bumi, ingatlah kita harus melayani Tuhan. Ya. Nah, pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Pelayanan itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Jadi baik atau tidak baik keadaan kita, bahkan di sekitar kita sekalipun, Tuhan berkata kita harus tetap melayani. Ya. Bukan pelayan ini bukan karena keadaan, tapi ini adalah panggilan Tuhan atas hidup kita. Melayani adalah harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saya ulangi, waktu kita melayani, kita harus mengandalkan kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Roh Kudus, yang akan terjadi kita menjadi jenuh. Pelayanan akan menjadi sesuatu hal yang membosankan. Bahkan sewaktu-waktu kita bisa mundur dalam sebuah pelayanan kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bisa berbagai macam cara. Lewat rekan-rekan pelayanan, lewat situasi keluarga, rumah tangga, itu bisa membuat kita lemah, bahkan mundur dalam pelayanan. Ya, oleh sebab itu kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Jadi ingat, prinsip pertama supaya Roh Kudus bekerja adalah Roh Kudus harus turun dalam kehidupan kita orang percaya. Oke, yang kedua ini bicara tentang tujuan. Ya, bagaimana supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita harus mengerti dulu tujuannya apa. Kalau kita tahu tujuannya, maka kita akan melakukannya sesuai dengan tujuan daripada Roh Kudus bekerja. Yang kedua, tujuannya adalah orang percaya jadi saksi. Jadi Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Kita adalah murid-murid Yesus. Nah, dampak Roh Kudus yang turun atas kehidupan para rasul, mereka menerima otoritas, kuasa, dunamos. Dunamos itu artinya kalau di Indonesia kan dinamit. Dinamit kan adalah sesuatu yang bisa meledak. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kehidupan orang percaya, kita ini punya sebuah semangat seperti ledakan, kuasa yang meledak dalam diri kita. Itu sangat kuat, sangat powerful, sangat berkuasa. Ya, jadi waktu Roh Kudus turun, kita memiliki kuasa, kita menerima kuasa, maka kita akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, pertanyaannya apa itu artinya saksi? Saksi berarti orang yang melihat dan orang yang mengalami sebuah kejadian, betul kan? Misalnya kita dipanggil dalam sebuah pengadilan, terus ada permasalahan sebuah orang yang coba akan dituduh sebagai tersangka, maka dia harus cari saksi, saksi-saksi yang bisa membela perkaranya bahwa dia ini bukan sebagai orang yang melakukan hal yang jahat, misalnya membunuh atau apapun. Dia butuh saksi. Dan saksi ini adalah orang yang melihat dan mengalami. Jadi untuk kita menjadi saksi Kristus, yang harus kita alami adalah mengalami Tuhan. Amin. Kita harus mengalami persekutuan hidup dengan Tuhan. Karena apa yang telah dialami dan apa yang telah dilihat dan dirasakan oleh para rasul itu, ya, bersama dengan Yesus, hal itu yang diberitakan oleh mereka. Mereka harus mengalami dulu, mereka harus melihat dan merasakan akan pribadi Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Baru mereka bisa jadi saksi. Nah, hal itu juga yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saya kasih contoh begini. Ini sebelum ya sempat juga sih setelah saya udah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Jadi
ada kelemahan dalam diri saya. Kelemahannya saya ini kalau seandainya melihat sesuatu hal yang dari kecil melihat sesuatu hal yang ada ketidakadilan. Ini dalam diri saya ini ada sesuatu hal yang wah ini nggak boleh begini. Wah ini kasihan orang nih mengalami ketidakadilan. Kalau sampai orang itu mengalami bully, mengalami masalah, mengalami suatu hal yang difitnah, kalau saya tahu itu adalah fitnah, yang saya lakukan adalah saya maju. Saya nggak mikir lagi soal nanti persoalannya kenapa, nggak, saya maju dulu. Saya bela orang yang difitnah, karena saya merasa kasihan orang. Dia nggak melakukan tapi terus difitnah, dibully, dikata-katain. Saya nggak bisa terima. Itulah sifat saya. Terus apalagi ya mungkin darah orang timur dari wilayah Indonesia itu kan darahnya cepat naik gitu ya. Orang Manado gitu ya, cepat temperamen, emosi, marah, panas gitu ya. Itu orang lain. Nah sekarang apalagi diri saya sendiri. Sampai ada orang yang berkata-kata hal yang jahat padahal saya nggak melakukan. Waduh, saya bisa marah gitu ya. Bisa marah. Pernah nih, contoh yang pertama dulu deh. Contoh misalnya lagi saya dulu masih naik motor gitu ya. Lagi naik motor terjadi tawuran. Karena kalau orang tawuran kan orang pada kabur. Saya enggak. Saya malah maju ke tengah-tengah. Terus lagi sementara berantem, ya saya maju ke tengah-tengah, saya bilang stop, pergi, pulang, saya bilang gitu. Saya seperti itu. Waduh, nekat juga gitu ya. Saya pokoknya nggak mau ada hal yang berantem apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua, misalnya kalau saya diperkatakan hal-hal dan saya rasa itu nggak benar, nggak adil, wah saya bisa marah. Saya bisa bilang, wah ini nggak boleh nih dia melakukan hal begini nih kepada saya. Bahkan sampai kalau perlu saya datengin, saya tantangin gitu, seperti itu. Itu dulu. Karena kenapa? Karena saya tidak menyadari, tidak sadar atau lupa bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Saya ini adalah orang Kristen. Kadang-kadang kalau saya udah naik darahnya gitu ya, tapi sebenarnya saya itu marah kalau melihat ketidakadilan. Itu aja sih. Nah kalau nggak adil saya cepet naik lah. Kadang-kadang sudah jangan gitu ya. Seperti itu. Tapi Bapak Saudara, karena kenapa? Saya menyadari karena tidak menyadari bahwa saya ini adalah murid Kristus. Murid Kristus itu dituntut untuk sabar, amin, pengasih, penyayang, pengampun, amin. Sekalipun dilakukan hal-hal yang tidak adil, difitnah padahal enggak, tetap harus sabar, tetap harus mengampun. Nah itu gak mudah, tapi itulah menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Jadi demikian juga jemaat juga harus menyadari dimanapun lagi bawa kendaraan disalib, wah langsung naik darah gitu. Kurang ajar nih, emang ibu juga nggak bisa nyalip, wah dikejar gitu kan. Nah itu kan sama kan? Karena kenapa? Tidak sadar, lupa bahwa kita ini orang Kristen. Karena orang Kristen itu akan dilihat, wah siapa nih lagi balap-balapan, setelah itu beranteman. Orang Kristen. Makanya katanya di penjara ada nama Markus, Matius, Yohanes gitu ya, Lukas. Orang Kristen masuk penjara karena lupa bahwa dirinya adalah murid Yesus. Sadari ya, mulai hari ini bahwa kita ini adalah murid Kristus. Kita ini membawa kerajaan Allah di mana kita ada. Karena kita adalah anak-anak dari kerajaan Allah. Jadi waktu menghadapi masalah apapun, kita tahu ini proses Tuhan. Sikap kita harus pengasih, penyabar, pengampun,
ya seperti yang Yesus lakukan. Ya. Yesus tetap diam. Sekalipun dia difitnah, ya kan dia tetap diam. Dia dimahkotai duri, dia tidak melawan. Demikian kita baru sedikit aja, ya. Saya dengar ada kesaksian kayak Dewi Basir gitu ya. Dewi Basir kan difitnah gitu ya sama hamba Tuhan ini pendeta hedon. Dia pakai barang-barang ini pasti terus diceritain itu kesaksian-kesaksian dia yang dulu dari Islam itu bohong semua. Terus yang gede lagi sama-sama hamba Tuhan. Wah, pasti kan orang lain ini kalau di luar Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau sama-sama hamba Tuhan ini lain ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ingatkan, aku difitnah, aku dicaci, aku dimaki, tapi tidak membalas. Banyak kan orang Kristen kan membalas. Katakan, kan ada istilah berarti, pokoknya kalau dia baik dengan saya akan sangat baik. Tapi kalau seandainya dia jahat kepada saya, maka saya akan lebih jahat. Wah, itu kan prinsip dunia. Amin. Kita murid Kristus tidak boleh punya prinsip yang demikian. Ya, bahkan dikatakan kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nggak mudah, amin. Tapi percaya ada pembelaan Tuhan. Ya, jadi di sini kita belajar saksi Kristus itu harus kita praktekkan. Nggak cuma kata-kata, tapi harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus. Nah, saksi Kristus atau murid Yesus juga harus mengalami proses yang disebut dimuridkan. Amin. Sebelum jadi murid Yesus, kita harus dimuridkan. Supaya setelah kita dimuridkan, kita akan menjadi murid Yesus dan akan memuridkan orang lain. Saya sudah ngomong-ngomong dengan beberapa pelayan bahwa ke depan GBI Alpha Omega akan juga fokus kepada pemuridan. Ya, ini bukan sekedar program. Kalau program pemuridan lama-lama kita akan capek, kita akan lelah. Tapi saya rindu pemuridan ini bukan saja menjadi sebuah program. Awalnya memang sebuah program, tapi setelah itu kita jadikan pemuridan itu sebagai gaya hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Kalau hanya sekedar program, selesai kita punya program, kita udah capek program kita lewat pemuridan, sudah selesai mungkin dari pelajaran pertama sampai 12 selesai, udah kita pikir kita udah lakukan pemuridan. Padahal pemuridan itu bicara tentang gaya hidup sebagai murid-murid Yesus, ya. Jadi itu yang saya mau juga sharingkan, program tentang pemuridan juga. Ya, kita berdoa supaya ini kita akan cari waktu yang tepat, karena jemaat kita ini kan sibuk-sibuk semua gitu ya. Jadi kita akan cari waktu yang tepat, dimulai mungkin dari pengurus pelayan, kita akan dimuridkan supaya kita jadi murid Yesus yang sejati. Ya, saya percaya sama seperti waktu saya percaya bahwa Tuhan membuka gereja ini, kan saya ini hanya hamba Tuhan ya. Tuhan juga memberikan sebuah nilai-nilai dalam gereja. Nilai-nilai itu juga yang akan di-sharingkan lewat pemuridan. Ada 4 nilai dari gereja ini yang Roh Kudus ajarkan untuk diberikan kepada gereja GBI Alpha Omega. Setiap gembala punya nilai-nilai dalam membangun gereja yang Tuhan percayakan. Nah, hal itu juga diberikan kepada saya. Nah, ada 4 nilai yang disebut dengan 4K. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, nanti pulang saya kasih coklat. Tapi bukan karena hadiah ya. Yang pertama, nilainya adalah kasih. Jadi di sini kalau bicara tentang kasih, ini bicara soal karakter. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan sebagainya. Dalam 1 Korintus pasal 13. Jadi karakter, kasih itu nilai yang pertama yang harus dimiliki oleh seluruh jemaat di GBI Alpha Omega. Ya, saling mengasihi, tentunya saling mengampuni. Terus K yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini bicara soal sikap.
Karena kenapa? Roh Kudus sampaikan mengenai kerendahan hati. Karena Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, dalam diri kita ya sebenarnya ada sikap yang berasal sifat daripada iblis, yaitu sikap sombong. Kita kadang-kadang nggak sadar sikap sombong itu ada. Nah, kalau firman Tuhan berkata bahwa iblis saja dijatuhkan dari sorga ke bumi, dihukum oleh karena sifat sombong. Aku hendak melebihi daripada Tuhan, aku mau disembah. Akhirnya jatuh. Jadi orang sombong tidak akan pernah bisa masuk sorga. Dan lawan daripada kesombongan adalah hidup sebagai orang yang rendah hati. Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita mau rendah hati, kita harus belajar dari Yesus. Sikap Yesus yang senantiasa rendah. Ya, dan itu akan membuat kita, karena firman Tuhan berkata begini, jika kita meninggikan diri, Tuhan akan merendahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan. Itu pasti. Karena itu firman-Nya yang akan berlaku dalam hidup kita. Terus yang ketiga, nilainya adalah kesatuan. Kesatuan itu berarti bicara tentang kerja sama, kerja tim. Kalau kita punya kesatuan, ya, satu hati satu roh. Jemaat mula-mula, rasul-rasul awal-awal memiliki satu roh, ya, kesatuan hati. Bahkan firman Tuhan berkata begini, bahwa di mana ada kesatuan, Tuhan akan mencurahkan berkat dan anugerah. Ya, dalam Mazmur 133, ya, di mana ada kesatuan, Tuhan akan mencurahkan berkat anugerah untuk selama-lamanya. Jadi ini ada kerjasama, harus punya kesehatian, satu hati satu roh. Terus yang keempat adalah kekeluargaan. Keluargaan ini berarti bicara tentang hubungan. Ya, makanya kita semua mungkin punya keluarga masing-masing, punya suami, punya istri, punya anak, dan semua gitu ya. Kita punya sebagai sebuah keluarga. Tapi di dalam gereja kita juga merupakan keluarga rohani. Amin. Nah, sebagai keluarga secara rohani kita juga harus memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Nah, sebagai keluarga, misalnya keluarga secara fisik aja, kita punya adik berbeda dengan kita sebagai kakak. Ya, demikian juga kakak dengan adiknya sikapnya berbeda-beda. Ada yang bandel, ada yang baik, betul ya. Nah, demikian juga kita sebagai keluarga secara rohani. Mungkin sikapnya, sifatnya beda-beda, tapi kita melihat dia itu adalah saudara kita di dalam Kristus. Ya, jadi bangun hubungan. Kalau ada yang udah mulai nggak ke gereja lagi, ya mungkin Bapak Gembala, Bu Gembala belum sempat, ada kita lihat nih, ada hal masalah. Nah, kita sebagai keluarga peduli, memperhatikan apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu. Kita lakukan sebagaimana kita adalah sebagai keluarga kerajaan Allah. Ya, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah sasaran. Sasaran ini bicara tentang seluruh wilayah harus mendengar Injil. Poin yang ketiga bisa ditampilkan. Poin yang ketiga ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara soal area yang paling dekat. Itu kota. Terus kalau sudah masuk Yudea dan Samaria pada masa itu berarti masuk dalam wilayah provinsi. Dan setelah Yudea dan Samaria dikatakan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi berarti sampai ke wilayah yang paling jauh yang dapat kita jangkau. Disitulah kita harus memberitakan Injil. Jadi sebenarnya kemanapun Tuhan mengutus kita,
Dimanapun kita ada, kita ini adalah pembawa kabar baik. Ya. Jadi Injil harus bergema di kota di mana kita tinggal, meluas sampai ke wilayah-wilayah yang sangat jauh yang dapat kita jangkau. Jadi sasarannya jelas, sasarannya adalah sangat luas. Jadi jangan kita merasa diri rendah, jangan kita punya pikiran yang kecil. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang kamu harus beritakan Injil sejauh yang dapat kamu jangkau, kamu beritakan. Tapi tentunya itu dimulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga. Doakan keluarga, beritakan Injil bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kalau misalnya anak-anak orang keluarga kita nolak, ya udah, kita doa. Mungkin ada orang lain yang akan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil sehingga keluarga kita diselamatkan. Ya, jadi yang pertama adalah sasarannya jelas dan sangat luas. Jadi memang kita harus mulai dari yang paling kecil. Setelah keluarga dimenangkan, kita harus menjangkau ke hal-hal yang lebih luas. Penginjilan itu adalah tugas kita bersama. Amin. Ini bukan tugasnya pendeta, tugasnya gembala, tugasnya para penginjil atau hamba-hamba Tuhan yang punya karunia yang khusus untuk memberitakan Injil. Enggak ya, tapi ini untuk setiap orang percaya. Karena sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ada yang hafal ayatnya? Yesus berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi ini adalah amanat aku. Ini perintah kudus daripada Tuhan bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana kita bisa memberitakan Injil, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang efektif? Roh Kuduslah, amin, yang memberikan kuasa. Roh Kuduslah yang memampukan setiap orang percaya untuk mengabarkan Injil. Ada kuasa waktu pemberitaan Injil. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat, waktu ada KKR ya, waktu diberitakan Injil, pertama kan diberitakan Injil dulu dalam KKR tentang Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melepaskan, Yesus yang menolong. Maka waktu di KKR itu kan ada doa ya. Doa pertama, siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah diberitakan Injil. Terus yang kedua, siapa yang sakit? Siapa yang sedang mengalami beban berat, yang terikat oleh iblis? Di KKR itu sering terjadi yang disebut dengan kesembuhan ilahi. Sering juga terjadi pelepasan dari roh-roh jahat. Ya, ada pelepasan sehingga ada manifestasi pekerjaan iblis, tapi orang itu setelah itu dilepaskan, itu adalah tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang Yesus lakukan dalam pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita memberitakan Injil, Yesus berkata, pemberitaan Injil ini akan disertai dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Jadi jangan takut kalau nanti ada orang yang kita injili sakit. Terus waktu sakit, kita yang punya pikiran pertama, kita bilang gini, wah ini sakit parah nih. Apalagi kalau udah kanker stadium 4. Ini susah banget nih. Udah mesti panggil Pak Pendeta ini, mesti panggil orang yang punya karunia khusus kesembuhan. Amin. Kita diutus karena kita punya kuasa dari Roh. Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Ya, tidak dikatakan khusus jawatan rasul, nabi, pengajar, penginjil dan gembala. Gak ada kan? Gak ada ayatnya begitu kan? Tapi menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama. Mereka akan menumpahkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Terus apalagi? Mengusir setan-setan.
Dan ini yang paling berat, yaitu membangkitkan orang mati. Oh, itu nggak mungkin, Pak. Ya, Yesus yang perintah. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau sakit stadium 4 sekalipun, waktu kita berdoa, kita minta kesembuhan daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka sembuh. Amin. Jadi waktu ada orang datang, jangan terus doa. Ya udah Tuhan, kehendak-Mu aja yang jadi. Mau sembuh, puji Tuhan. Nggak sembuh juga puji Tuhan. Jangan. Waktu orang sedang datang dengan masalah, kita percaya dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Yesuslah jawaban atas persoalan. Yesuslah jawaban atas sakit. Yesus adalah jawaban jalan keluar untuk setiap persoalan. Bagian saya adalah sampaikan tentang Yesus. Beritakan Yesus. Doakan mereka yang sedang bermasalah. Karena ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang harus kita lakukan. Maka tanda-tanda menyertai kita. Mujizat, kesembuhan, kelepasan, tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Kok aminnya sedikit? Bahwa kita punya kuasa? Amin. Amin ya. Saya percaya waktu kita bilang, ya saya percaya. Besok, minggu depan ada orang yang diutus oleh Tuhan. Amin. Amin. Untuk kita tolong, kita doakan, ya, kita beritakan Injil. Saya mau jemaat betul-betul mempraktikkan. Kalau semua kita percaya dan Tuhan kasih sebuah tes, ujian, kita lakukan, percaya, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita dengan kuasa. Ya, jadi jelas, mulailah minta dipenuhi Roh Kudus. Ya, melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kita punya sasaran. Sasarannya adalah wilayah-wilayah yang dapat kita jangkau sejauh yang dapat kita jangkau. Ya, memang kita, kan Tuhan bilang sampai ke ujung bumi. Misalnya ke ujung bumi Papua. Berarti saya mesti pelayanan penginjilan ke Papua. Kalau memang nggak diutus ke sana, ya kita nggak harus jangkau ke sana, nggak harus ke sana. Atau ke Amerika, karena Tuhan bilang ke ujung bumi. Karena dari kita Indonesia, ujung buminya Amerika, berarti saya harus sampai ke Amerika. Ya, kalau memang Tuhan berkenan, kita tetap beritakan Injil dimanapun wilayah yang dapat kita jangkau. Amin. Itu pesan Tuhan yang saya percaya. Waktu kita melakukannya, kita punya sasaran yang jelas, sasaran yang jauh ke depan. Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan untuk kita jangkau. Amin. Mari kita akan berdoa untuk hal ini. Saya percaya setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan tidak akan pernah berlalu sia-sia. Ya. Cara pertama, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus bagi setiap kami. Roh Kudus tinggal dan hidup menyertai kami. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, kesembuhan, kelepasan, terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah mengerti dan memahami ada sebuah cara yang Tuhan berikan bagi kami untuk Engkau pakai kami melakukan perkara-perkara yang besar, yaitu mengizinkan Roh Kudus terbuka, menyerahkan hidup kami kepada Roh Kudus, untuk Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus memimpin dan membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. Ini lagu bicara tentang kita mengundang Roh Kudus untuk datang dalam kehidupan kita.
Dalam bahasa Ibrani-nya berkata, Baruch haba, yang artinya welcome. Baruch haba, ruah Elohim, artinya selamat datang Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi dan turun atas kehidupan kami. Kami mau mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan besar, karena Roh Kudus akan memimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan mengajarkan kami. Roh Kudus akan membuat hidup kami senantiasa memuliakan Yesus. Dan kita akan semakin mengalami, melihat, merasakan akan pribadi Tuhan yang Roh Kudus berikan dan ajarkan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus datanglah, penuhi kami di tempat ini. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh, welcome Holy Spirit. Datanglah, penuhi setiap kami. Penuhi kami di tempat ini Tuhan. Di tempat ini nyata kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi. Sekali lagi serukan, datang Roh Kudus. Roh Kudus, welcome Holy Spirit. Penuhi, welcome Holy Spirit. Datanglah, turunlah atas kami Tuhan. Di tempat ini datanglah kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Katakan welcome, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, ruah Elohim. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, datang Roh. Katakan Baruch haba, Baruch, welcome Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus, turunlah atas kami, ruah Elohim. Elohim, oh Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Datang Roh Kudus, datang Roh. Katakan Baruch haba. Mari buka hati saudara. Baruch haba, Baruch haba. Penuhi kami Roh. Kami buka hati kami Tuhan. Penuhi kami. Elohim, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Datang Roh Kudus. Sekali lagi katakan Baruch haba. Saya merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Katakan, masuklah, turunlah atas hidup. Biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun memenuhi kami. Penuhi bercanda kami dengan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang tanpa batas bekerja dalam hidup kami. Katakan, kami buka hati kami. Welcome Holy Spirit. Baruch haba, Baruch haba, Baruch, yes Lord. Dan ruang Elohim,
Firman Tuhan berkata, jika engkau lapar, jika engkau haus, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air. Bagianmu adalah menyerah, bagianmu adalah berserah. Serahkan hidupmu, karena Roh Kudus akan turun atas hidup. Kuasa dari yang tempat yang maha tinggi, yang berasal dari surga, yang berasal dari Tuhan Yesus, turun atas hidup. Saya percaya engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Engkau akan melihat segala persoalan, melihat segala pergumulan, melihat segala sesuatunya seperti Tuhan melihat, karena Roh Kudus memenuhi hidup. Orang Basya, orang Basya, haleluya. Haleluya, 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 katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berserah, kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 setiap kita. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, yes Lord. Haleluya.
kuasamu Tuhan. Boleh mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Engkau memenuhi jemaatmu dengan Roh Kudus, membawa kami mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kami senantiasa bersemangat, kami bergairah, karena ada api Roh Kudus yang membakar kami, api Roh Kudus menguduskan kami, api Roh Kudus yang membangkitkan semangat kami Tuhan. Apa berdoa Tuhan? Ora basyaka, segala sumbat-sumbat, segala halangan-halangan yang menghalang, segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, semua hal yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran umat Tuhan, sehingga tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak percaya akan janji Tuhan, bahkan tidak percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, Tuhan akan senantiasa memberikan penghiburan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, segala sumbat-sumbat itu dalam nama Yesus diterobos dengan kuasa Roh Kudus, sehingga halangan-halangan itu tidak dapat lagi menghalangi. Karena Kau berkata dari dalam hati kami akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang akan mengalir seperti sungai kehidupan yang memenuhi hidup kami. Mari katakan sekali. Oh, haleluya. Haleluya. Percaya Tuhan, Engkau berkata lewat firman bahwa Engkau akan bekerja jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Oleh karena kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini, Engkau akan terus bekerja dan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih kepada hambanya, Pak Gembala yang telah menyampaikan Roh Kudus tema kita hari ini akan bekerja. Yang pertama, caranya turun atas orang percaya. Tujuannya untuk mempercaya menjadi saksi, yaitu sasarannya seluruh wilayah dengan Injil dari Yerusalem atau dari keluarga kita dulu, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat kita dengar dan Roh Kudus yang zaman perjanjian baru selalu ada di dalam kita, tinggal dalam kita sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih Pak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga dan pelayanan Pak Gembala dimanapun berada. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tutup kepala. Terima kasih Bapak yang baik yang berkata dalam kerajaan surga atas firman yang Tuhan telah sampaikan melalui Bapak Gembala. Biarlah firman itu boleh terus tinggal dalam kami dan percaya firman itu tidak akan sia-sia. Biar bumi akan berlalu tapi firman sampai selama-lamanya. Terima kasih juga atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tidak dapat membalas kebaikan Tuhan kalau kami juga sebentar akan memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan kami ini dapat untuk kerajaan-Mu dan kami memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, katakan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu.
biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, ya Allah, aku cinta Yesus. Ada lagi katakan. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Kita semua cinta Yesus. Terima kasih kepada dan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ya, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebentar kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan hidupku mengenapi firman-Mu. Mengenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi katakan hidupku mengenapi firman-Mu. Yang nampak kepala mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Tuhan, Kau bersamaku. Amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama setiap kami Tuhan. Kau bersama di dalam kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran bersamaku. Kau bersamaku, amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, dan kami hidup dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap doa-doa yang kami naikkan tidak akan pernah sia-sia. Kami bawa akan bangsa negeri kami Indonesia, pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, staf jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan kebijaksanaan mereka akan membuat negeri ini sejahtera. Bahkan Indonesia akan menjadi semakin maju karena setiap pemimpin-pemimpinnya membuat sesuatu keputusan yang akan membuat rakyat ini sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi TNI dan Polri untuk menjaga negeri ini aman. Tuhan berikan kekuatan Tuhan untuk dapat menjaga negeri ini, sehingga dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat iblis yang coba memecah belah bangsa kami. Kami minta campur tangan Tuhan. Tuhan menyertai akan setiap TNI dan Polri menjaga negeri kami. Bahkan kami percaya jika
bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami minta perkenanan Tuhan, belas Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, sehingga Indonesia diluputkan dari segala malapetaka dan mara bahaya, baik itu dalam bentuk bencana alam sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus, luputkan Tuhan negeri ini dari peristiwa bencana alam yang merenggut korban jiwa yang banyak. Tuhan, kami berdoa perlindungan Tuhan atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Darah Yesus membungkus Indonesia, sehingga kesejahteraan terjadi atas Indonesia, kemakmuran terjadi atas Indonesia, berkat-berkat yang melimpah terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya kami sudah melakukan doa-doa kami bagi negeri kami, dan kami akan melihat doa-doa kami akan mendatangkan hal-hal yang baik atas Indonesia, negeri yang kami cintai. Dan kami juga berdoa bagi setiap pergumulan jemaat. Kami percaya kami memiliki kunci untuk kami senantiasa kuat, yaitu kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus memimpin kami, mengajar kami, dan akan menuntun kami kepada jalan-jalan kemenangan. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Mereka yang terikat Tuhan bebaskan, lepaskan dari semua hal yang jahat. Mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah finansial, Tuhan bukakan jalan. Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa, kami percaya bahwa setiap anak-anak kami, keluarga kami, mereka yang sekolah kuliah, Tuhan berikan kecerdasan, hikmat, sehingga kami boleh menyelesaikan sekolah kuliah kami dengan nilai-nilai yang terbaik. Dan segala kebutuhan keperluan bagi mereka yang sekolah dan kuliah, Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan yang layak bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan daripada anak-anak-Mu. Tuhan pelihara secara sempurna. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami sampai dengan hari ini. Dan di penghujung daripada ibadah kami pagi hari ini, kami akan menerima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan pada waktu kami menyelesaikan ibadah kami ini. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu, adakkan tangan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, sehingga engkau akan berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Apa saja yang diperbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan menyertai dan membuat berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, engkau tidak kedapatan bercacat celah, dan engkau siap menyambut kedatangan Yesus di atas awan-awan yang permai, dan akan diangkat dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin.